kami juga tetap berharap untuk para wakil dan juga guru, kami sudah jadwalkan sesungguhnya, tetapi melihat nanti waktu kesediaan waktu daripada Bapak, agar teman-teman ini bisa benar-benar mewujudkan sekolah yang siap, mantap, mandiri melaksanakan kurikulum merdeka, terkhusus kepada SMK ya. SMK ini terlalu banyak programnya Pak. Jadi kalau untuk SMA hari ini saya pikir sudah mulai terlihat apa yang akan dilakukan, hanya nanti ATP, TP dan juga modul ajarnya itu pun sebenarnya Bapak Ibu yang sudah mengirimkan peserta kaderisasi ini sudah layak mendampingi teman-teman di unit untuk mengimbaskannya dan harus jadi modul. Ya, kalau tepuk tangan untuk SMP Yadika 2 yang sudah langsung mengimbaskan kepada teman-teman guru di hari kemarin. Kita sangat senang langsung ditangkap oleh kepala sekolah dan dikerjakan. Mudah-mudahan modul itu bisa digunakan di TP yang akan datang. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Mohon maaf jika ada penyambutan kami yang kurang, kemudian kami bersikap yang kurang sepanjang kegiatan kita hari ini. Kami mohon dibukakan pintu maaf. Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, setelah nanti penyerahan cenderamata ke Bapak Sunario, kita jangan pulang dulu. Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan di luar dari kegiatan ini. Enggak sampai setengah jam, 10 atau 15 menit ya Bapak Ibu. Demikian, terima kasih, kami kembalikan kepada Ibu Lena. Yang daring juga ya Bapak Ibu kepala sekolahnya nggak boleh selesai dulu setelah kegiatan ini. Oke, gurunya boleh, cuma kepala sekolahnya aja. Cuma kepala sekolahnya aja, gurunya boleh selesai. Ya, kembali ke acara yang awal, ke penyerahan plakat Pak dan kenang-kenangan dari Yadika dan Pamor Indonesia yang akan diserahkan oleh Ibu Kabid Pendidikan Yadika kepada Pak Sunario. Kepada Bapak dan Ibu kami persilakan. Ya, pertama Bapak, kita ada sesi foto ya Bapak Ibu ya, bersama. Nanti narasumber sama Ibu Kabid ada di sini, foto ke arah sana. Bapak Ibu yang peserta nanti bisa lambaikan tangan gitu ya. Bapak Ibu sesi pertama di sini dulu. Ya maaf, fotonya dari sana. Yang di sini kosong nih. Enggak, yang di sini kosong banget. Enggak, yang ini kebanyakan Bapak Ibu, yang sini kosong. Yang sebelah sini jomplang. Oke. Sip. Siap ya. 3 2 1. Oke, tangannya mengepal, semangat Bapak Ibu.
Oke, tangannya semua tunjuk kamera Bapak Ibu, tunjuk kamera. Oke, tangan Bapak Ibu bebas Bapak Ibu. Ekspresif. Sekali lagi yang meriah Bapak Ibu, senyum jangan lupa Bapak Ibu. Terima kasih banyak Ibu, Bapak. Dikdas maju ke depan, kita mau foto. Ngapa Pak duduk? Iya, kita aja duduk juga. SMA, SMA. Seragamnya bagus warnanya. SMA. Karena saya suka warna coklat jadi bagus ya orang pakai coklat. Ayo. Ini nggak pakai seragam nih bagus. Ayo babang-babang ganteng. Ayo babang-babang. Ini SMA. Itu bukan saya. Mana yang ngambil? Pindahin sama dia. Dikdas enak banget tuh Dikdas, lihat lagi foto-foto lagi, asik. Foto dalam foto.
Oke, Bapak Ibu kembali ke tempat supaya segera kita selesaikan. Bapak Ibu yang masih ada di daring, untuk Bapak Ibu guru boleh meninggalkan tempat. Tapi nggak apa-apa kalau juga masih bersama. Tetapi kepala sekolah kami harapkan masih berada di tempat. Baik, terima kasih Pak Sunario. Semoga lancar perjalanannya, selamat sampai di rumah, sukacita senantiasa. Baik, Bapak Ibu, ini tolong disimak supaya tidak berulang-ulang kami sampaikan lagi, dan hasilnya nanti sesuai dengan yang kita harapkan sampai pengirimannya ke pusat, ya. Jangan terjadi lagi seperti miskomunikasi, nggak nyambung. Yang pertama, pengajuan buku kita mau PO dengan penerbit, tetapi karena beberapa sekolah belum mengirimkan, sebenarnya sudah deadline ya, tapi masih sekian persen yang sudah jalan. Perlu kami sampaikan pengalaman tahun lalu Bapak Ibu, ya, pengalaman tahun lalu dikirim pengajuan ke pusat penerbit A, tapi yang dipakai di unit penerbit B. Jangan terjadi. Kalau memang Bapak Ibu menginginkan penerbit B, itulah ajukan. Ya, jangan dikirim A, rencana kami sebenarnya Bu B. Lalu kenapa A dikirim? Kita sudah PO. Penerbit ini sudah menyiapkan sesuai dengan jumlah dari pusat, tapi enggak dipakai sama sekali. Yang di unit digunakan penerbit lain. Kita cross check, macam-macam jawabannya. Kita nggak pernah mengarahkan Bapak Ibu harus ini harus itu, ya. Kalau memang penerbit mana yang akan digunakan, ajukanlah, ya, ajukan Bapak Ibu. Jadi harus sama yang diajukan dengan yang akan digunakan, supaya tidak ada yang tidak nyaman di antara kita. Dan kemudian yang berikutnya, pengajuan guru juga sudah disampaikan tertulis. Tolong diajukan Bapak Ibu untuk TP 2324. Tapi kalau memang masih 2223 ini ada lagi memang kebutuhan, ingatkan kami di bidang pendidikan. Oke. Yang ketiga adalah ini sudah akan tahun ajaran baru. Kami berharap Bapak Ibu kepala sekolah tidak mengatakan itu sudah dari zaman dulu dilakukan di sekolah ini, lalu Bapak Ibu teruskan. Artinya jangan mengikut yang dulu-dulu. Kalau memang menurut Bapak Ibu tidak pas, lakukan perubahan. Ya. Dari dulu Bu, zaman bahola udah itu terjadi. Saya hanya mengikuti. Lalu apa gunanya kepala sekolah itu dibuat di sana kalau mengikuti yang dulu-dulu? Nggak ada perubahan. Itu nggak boleh terjadi Bapak Ibu. Buatlah, kan tongkat udah dikasih. Lakukanlah. Tapi koordinasi kalau memang akan ada melakukan perubahan. Ya. Jangan dari dulu udah begitu Bu. Nggak boleh Bapak Ibu. Lakukan perubahan, ya. Contoh, pembagian surat tugas nanti, penugasan di surat tugas kepada guru-guru kita. Yang pertama, baik yang di Sumatera dan yang di luar, ini dalam daring. Yang pertama, wakil itu hanya 12 jam jam wajib. 12 jam wajib. Maksimal 18 jam. Maksimal 18 Bapak Ibu. Supaya wakil itu bisa membantu Bapak Ibu melaksanakan tugasnya sebagai wakil. Karena secara teknis wakillah yang bekerja. Tapi jangan dibiarkan juga. Ini teknisnya udah kalian yang mengerjakan, saya hanya jalan-jalan. Enggak juga, sampai muncul dulu ya. Dari guru mengatakan, kepala sekolah nggak ada kerjanya, jalan-jalan aja keliling-keliling mondar-mandir. Kenapa bisa seperti itu? Karena nggak jelas mondar-mandirnya. Jadi kalaupun kita keliling-keliling, jelas ada tujuannya, berarti monitoring ya kan? Yang berikutnya, untuk pembina kurikulum bagi yang masih pembina, belum cukup jumlah kelas untuk membuat wakil kurikulum. Pembina itu jam wajibnya 18.
Tapi ada kejadian juga karena kita sampaikan waktu rapat tahun lalu jam wajib wakil 18, maka otomatis ada sekolah yang membayar 18 jam itu di luar jamnya dia. Ditambahkan 18 jam. Jadi bukan itu. Contoh, pembina kurikulum kita si Andi, Pak Andi nih. Dia ada jam 32 jam. Berarti 32 kurang 18 dong. Apa? 18 jam itu wajibnya dia. Tadi 32. Berarti yang dibayar honor adalah 14 jam. Kalau guru itu guru tetap. Ini guru honor pun dibuat seperti itu. Kalau guru honor memang 32 kita bayar, ya kan? Karena tidak ada jam wajib untuk pembina yang honor. Maka Bapak Ibu, supaya jangan salah, ini kejadiannya begitu. Dia guru honor dipotong 18, sisanya jadi honor lagi ditambah. Apa maksudnya ya? Sebenarnya jadi honor kan? Kita pusing Bapak Ibu, ada yang begitu? Ada. Harusnya koordinasi, kan guru honor. 1 jam pun dia itu jam honor. Sekali lagi ya, ini jelas tahun lalu udah jelas, tapi begitu kami minta yang kolektif, terulang lagi. Kalau wakil itu adalah guru tetap, dan memang wakil harus guru tetap Bapak Ibu. Kalau nggak ada pun guru tetap yang bisa dibuat ke kurikulum, berarti pembina, bukan wakil. Kalau memang sudah dianggap layak jadi wakil, jumlah kelas kita cukup sesuai dengan syarat, ajukan guru tetap. Ya, jangan guru wakil dibuat guru honor. Ajukan saja guru tetap dulu. Tapi sembari dia diajukan buat dari pembina. Ya Bapak Ibu, kalau honor itu boleh pembina. Oke, dan layaknya kalau memang guru tetap itu ambillah, wakil itu diambillah dari guru tetap supaya sepaham dengan kita, ya, yang bisa mendukung program Bapak Ibu dan juga yayasan, ya, tidak bertentangan dengan yayasan, kebijakan yayasan. Jadi Bapak itu gampang mengarahkannya. Kalau kira-kira agak sulit jangan. Sekali lagi, jika guru tetap, wakil hanya 12 jam wajibnya. Lebih dari 12 jam itu dibayar, maksimalnya 18 jam. Berarti berapa jam honornya wakil? 6 jam sisanya honor. Kemudian kalau dia guru tetap tapi masih pembina, karena kelas tidak mencukupi, berarti dia jam wajibnya 18. Lebih dari situ dianggap honor. Paham ya? Ada 24 Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah wakil kurikulum, wakil kesiswaan, ya, tidak lagi wali kelas, tidak lagi piket, tidak lagi pembina, tapi ada itu di semua kegiatan itu dia muncul. Ya, mungkin wakil favorit lah ini. Atau luar dalam sudah sangat dipercaya. Terbukti Bapak Ibu. Apa enggak ada orang lain? Wali kelas kan enggak harus itu. Dia wakil kurikulum, dia wali kelas, dia pembina, jamnya 36 jam, mual itu dah. Enggak ada lagi kerjanya. Bapak Ibu lah yang capek, ya kan? Di kader Bapak Ibu wakil-wakil itu supaya dia siap, gitu kan? Nah, jadi hanya boleh kalau guru itu kita buat jadi jam tambahan hanya boleh 2 ya. Contoh sudah pembina berarti wali kelas, enggak lagi piket, enggak lagi yang lain-lain. Pilih pembina, wali kelas kah, pembina, piket kah. Jadi enggak boleh 3-3-nya. Ini aturan dari zaman dulu begitu. Kalau kepala sekolah lama udah tahu ini. Wali kelas, piket, enggak lagi pembina. Wali kelas, piket, pembina 3 enggak boleh. Itu aturan dari dulu ini sudah terjadi. Jadi kalau tahun depan dilihat. Tapi mungkin
Ya, untuk sekolah yang jumlah kelasnya kecil, dilihatlah. Jangan lagi, kalaupun harus 3, jangan lagi dibuat pembina kurikulum, pembina OSIS, lalu yang lain. Ambil aja yang piket yang lebih santai, misal, ya. Jadi harus diperhatikan Bapak Ibu, ya. Ya. 8 ya. 10. Kalau ada yang 10, ada yang sebenarnya kalau tidak salah ini kalau mencukupi operasional sekolah ini 10 jam. Tapi ada yang membuat kalau itu hanya 3 kelas dia dibikinnya 6 jam, samakan dengan pembina. Ya. Karena alasannya mengurangi beban APBS karena memang ini. Tapi kalau tidak salah itu 10 jam dan diatur supaya pembina Hubin itu bisa ke industri, dilihat jamnya. Apakah 4 hari dipadatkan, 1 hari dia bisa ke Hubin, ke industri, atau dibuat sampai jam ke-5, 6, 7, 8 dia bisa keluar untuk tidak meninggalkan KBM Bapak Ibu. Oke ya, untuk SMK. Apa itu? Jam mengajarnya. Bapak Ibu atur, tidak ada maksimum tapi diatur bahwa dia boleh dipakai waktunya separuh untuk industri atau kita samakan. Boleh kalau 2 ya, tinggal kondisi ya. Oke. Ya kita sepakati berapa? 10 jam dibagi untuk 2 orang. Oke, karena jumlah rombelnya banyak barangkali bisa 10 jam 1 orang. Kalau memang 1 orang berarti 10 jam ya. Enggak, ada yang bukan 1. Itu kan di ibu. Itu kan di ibu. Nah, kalau 1 berarti 10 ya. Kita sepakati aja ya. Untuk kelas kecil disesuaikan dengan anggaran. Ya. Oke. Ada lagi? Ya. Untuk enggak gini, saya juga di mana-mana jadi guru kepala sekolah saya bikin 2 BK. Tetap jam mengajarnya Bu. Contoh, BK itu sudah guru tetap 1. Berarti dia 24. Tadi kan kalau BK pembina ya. Nah, berarti guru tetap dia kan? Berarti 24. Contoh kalau guru tetap, ada kan guru tetap? Nah, jumlahnya 24. Pembina BK-nya udah 6, kan gitu. Lalu guru honor, ibu kasihlah sisa dari jam guru yang tadi. Supaya dia tidak kabur, kasihlah guru piket. Kalau bisa BK jangan wali kelas. BK tidak boleh wali kelas karena dia mengurusi anak-anak banyak waktu. Jangan dikasih BK wali kelas ya. (15, 30 kali 2). Enggak, saya 12, 4 di Tegalalur 4 kali 3. Waktu itu saya 12 kelas, saya bikin 2 BK kok. Saya atur. Diatur aja. Saya bikin 2 Bu. Karena enggak mungkin 1. Dikasih piket. Kasih kalau udah pembina 1 udah 6 jam. Iya kan? Kalaupun dia honor dua-duanya
Satu kan 6 jam pembina, kemudian dikasih berapa kelas, dibagi, intinya bagi 2. Terlepas itu apa yang akan ibu buat penuhi jamnya. Ya, didiskusikan aja tergantung situasi. Saya 12 jam di Tegalalu langsung saya bikin 2 guru BK karena memang nggak bisa satu menangani itu, karena untuk PDSS aja udah makan waktu banyak ini. Mulai dari Januari sampai ini udah nggak maksimal dia mendampingi anak-anak. Lalu dibagi. Yang menangani PDSS itulah untuk BK-nya kelas 12. Silakan Pak. Iya. Enggak, satu aja pembina BK Pak. Ya, dua-duanya nggak bisa pembina. Satu yang pembina, satu enggak. Ya, nggak mungkin 2 pembina BK-nya. Oke, Bapak Ibu kalau sudah jumlah kelasnya di atas 12, 14, bikin 2 BK. Tinggal diatur seperti apa. Dan kalau boleh Bapak Ibu, guru komputer kita pun bikin 2. Apalagi kalau lab kita 1. Ya, saya juga kalau selalu saya buat 2 guru komputer, jangan 1. Separuh di kelas, separuh di lab. Yang di kelas itu kalau nggak ada gurunya tidur di lantai. Bapak Ibu harus jeli melihat itu. Bikin 2, nggak apa-apa dibayar 2. Gurunya jangan buat 1 ya, dibikin 2 Bapak Ibu. Enak kalau ada 2 lab, langsung separuh selesai, aman. Jadi nggak teori praktek langsung masuk di lab. Jadi tolong dibuat 2. Ya, tapi tetap berhitung. Kalau hanya memang sisku kelas kita hanya 3 atau 4, mungkin nggak perlu juga, perlu disesuaikan dengan anggaran. Tapi kalau sudah kelas kita 12, sudah bisa dibuat guru BK-nya 2 itu Bapak Ibu, supaya ada yang menjaga anak itu di kelas. Jamnya sama, berarti kalau 12 kali 4, 2, ya kan? Kalau komputer 2, kalau 3 berarti 12 kali 6. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kenapa Pak? Kita sepakati, kemarin berapa? 36 ya? 36 Pak. Kalau dibuat guru piket, Bapak Ibu berhitung 1 hari dia kosong. Di piket itu usahakan guru itu tidak mengajar. Ya. Berarti yang bisa dibawa dia jamnya, kalau kami dulu 32 jam. Maksimalnya baru dia piket 1 hari. Kalau sudah 36 jam udah susah itu ngaturnya, jangan sampai habis Senin, Selasa, Rabu atau Senin, biar bisa dia 1 hari jadi piket. Diusahakan ya, untuk sekolah besar mungkin bisa. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Iya, karena SD itu beda Bu, di SD beda. Enggak Pak, SD ini di luar SD ya, karena SD itu guru kelas ya, SD enggak guru kelas. Iya, aman Bu. Ada lagi? Cukup? Ini yang perlu kami sampaikan karena tahun lalu masih. Kalaupun Bapak Ibu membuat untuk sekolah yang kecil, misal seperti yang 3 kelas, 3 sekolah, ada 1 guru mengampu mengajarkan 3 mapel. Tolong ini pelan-pelan diperbaiki, dan memang sedikit agak sinkron ya Bapak Ibu, disinkronkan. Kalau dia misalnya matematika bisanya kemana ya, jangan matematika mengajar bahasa Inggris, nggak nyambung. Di sini kita yang heran juga ya. Jadi 1 guru megang 3 mapel. Kalau misalnya, kalau SMK kan masih agak linier ya, berdekatan ya. Tapi kalau misalnya langsung matematika ke bahasa Inggris, ke PKN itu udah nggak nyambung Bapak Ibu. Itu terjadi, ada agak-agak dilihat lah, agak liniernya mata pelajaran itu. Kalau misalnya masih bisa nyambung matematika ke fisika, misal masih nyambung ya. Jangan matematika ke bahasa Inggris, itu susah Bapak Ibu ya. Itu tuh perlu, karena masih ada seperti itu, bukan 1 sekolah, ada beberapa sekolah, khususnya di sekolah-sekolah yang jumlah kelasnya sedikit. Dan kalau bisa untuk SMK dan SMA ini yang umum bisa 1 kelas,
Tapi sekarang dengan kurikulum ini nggak bisa lagi ya kan, karena nggak jurusan lagi nanti. Nah ini berlaku untuk kelas 12 nanti berarti ya kan, nah untuk kelas 12. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tadi yang sudah kita sampaikan saat istirahat, kita akan bergerak. Coba Bapak Ibu yang sudah tadi menunggu SK dari pusat kami buatkan bahwa penanggung jawab atau koordinator mapel-mapel KKGMP tadi mau bergerak, tolong Bapak Ibu diskusi sesama koordinator, kemudian ditentukan kapan harinya untuk mengundang guru-guru kita supaya bisa kita buat gambarannya apa yang akan dilakukan di modul ajar untuk 2023-2024. Ini gerak cepat Bapak Ibu. Kami kemarin sudah membahas dengan Bu Lena, hanya memang untuk wakil kita berharap adalah pendampingan, tapi seandainya pun tidak, dengan materi hari ini kami pikir sudah cukup. Tapi untuk ATP, TP, modul ajar dalam waktu dekat kami akan mengumpulkan guru-guru yang kaderisasi supaya mereka bisa membuat sampai ke modul ajar, lalu mereka yang menjadi tutor ke sekolah Bapak Ibu. Ya, ini harus kami tindak lanjuti supaya berguna kaderisasi mereka. Dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu. Seandainya pun dari bidang pendidikan kami belum dapat waktu, Bapak Ibu tangkap di unit tindak lanjuti seperti SMP Yadika 2 yang sudah melakukannya. Ya, pasti bisa Bapak Ibu. Sampai modul ajar mereka sudah bisa buat. Ya, dengan Pak Didang sengaja kita hadirkan pada minggu lalu. Kami berharap bisa sampai ke modul ajar, ya Bu Basa. Dan kami juga akan membawa orang-orang terbaik di kaderisasi itu ke daerah nanti. Mereka jadi tutor sebaya di sana. Lalu terjadilah modul ajar karena keluhan dari Bandar Lampung, mereka minim sosialisasi itu dari dinas setempat. Maka kita yang harus jemput bola ke sana, ya Bapak Ibu, untuk mendampingi kami nanti dari bidang pendidikan. Jadi kita harus terus bergerak Bapak Ibu, bantu kami apapun yang Bapak Ibu kerjakan, diceklah sebaik mungkin untuk mengurangi waktu kami cek dan recheck data Bapak Ibu. Dan di laporan bulanan terima kasih sudah semakin baik, hanya di keadaan siswa yang kurang untuk beberapa sekolah, dan itu terus sekolah yang bermasalah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nggak ditelepon berarti bukan Bapak Ibu. Ya, itu intinya. Terima kasih. Dan kegiatan yang dilakukan setiap bulan laporkan di laporan bulanan. Kami rekap itu untuk laporan tengah tahun. Jadi laporan tengah tahun yang kami kirim ke yayasan dari laporan bulanan Bapak Ibu. Jadi udah langsung direkap oleh Pak Agus dan Bu Lena apa yang setiap bulan dikerjakan supaya kami tidak terlambat untuk laporan tengah tahunnya. Kami nggak mau, karena kinerja ini akan terus kita tingkatkan Bapak Ibu. Oke, silakan Bu Novita. Oke, Bu Cum. Iya. Luar nggak ketangkep Bu Cum. Terima kasih Bu. Mengenai tugas KGMP yang sudah mendesak, kalau saya pengalaman kami di Tambun itu kalau libur semester 2 itu memang guru tidak ada yang libur. Jadi mereka datang semua ke sekolah. Jadi saya harapkan juga kita menyusun modul ajar itu pada saat liburan ini harus selesai sebelum masuk. Oke. Jadi supaya memperingkas pekerjaan, boleh kami bagi wilayah nanti Bu, wilayah Bekasi dengan wilayah Jakarta gitu. Jadi tidak perlu jauh-jauh dan dikerjakan pada saat libur ini. Jadi saya udah 3 tahun di Tambun sudah tetapkan selama libur semester 2 Bapak Ibu tidak bisa libur. Tapi kalau 1 Lebaran atau Desember silakan libur puas-puaskan, karena kalau nggak begitu kan mereka tidak akan mengerjakan modul ajarnya Bu, lebih libur dia gitu. Terima kasih Bu. Tinggal disepakati Bapak Ibu koordinator, ya. Kami ngikut. Dan kapan mau dilakukan silakan diskusikan. Berarti mulai hari ini kami serahkan tugas itu kepada Bapak Ibu dan ditanggung jawabi untuk bisa digunakan standar minimal
di unit kita masing-masing untuk mapel yang tadi sudah disebutkan. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bu Ayu. Terima kasih Bu. Yang pertama, pertanyaan saya, apabila ada sekolah yang belum memiliki peserta kaderisasi untuk menindaklanjuti pembuatan ATP dan yang lain-lain, ini tentunya perlu hal yang secara khusus. Tapi tadi seperti yang disampaikan, akan segera bergeraknya untuk KKGMP. Kami mengharapkan agar segera, tadi kan SK ya Bu ya, sebenarnya sih bergerak tanpa SK pun bisa, tetapi supaya lebih mantap lagi, supaya SK agar segera disampaikan supaya kami bisa melanjuti. Karena seperti saya, kebetulan saya nggak punya teman, jadi saya harus langsung koordinasi dengan guru mata pelajaran untuk membuat ini. Nah nanti juga tentunya saya belum tahu gurunya ini kemarin ikut kaderisasi atau tidak. Kalau tidak, tentunya kami memerlukan satu orang, atau mungkin kalau memungkinkan dari dalam. Saya pengennya sih dari dalam untuk membuat perencanaan semuanya, agar di tahun pelajaran berikutnya guru-guru KKGMP ini bisa segera mendistribusikan ke unit masing-masing. Itu saja Bu, terima kasih. Oke. Supaya kami bisa buat SK, Bapak Ibu koordinator mengirimkan siapa ketuanya, ya kan? Sekalian ketua. Misalnya akuntansi, siapa ketuanya? Geografi, ekonomi, dan yang lainnya. Silakan disampaikan ke lewat Bu Lena, siapa ketua yang terpilih dari sekolah Bapak Ibu. Untuk Pak Manangap nanti untuk TIK dan KIR dari Pondok Aren ya Pak. TIK dan KIR, ini kita kembangkan dulu nanti TIK dan KIR-nya. Tahun lalu kita agak ini karena memang super ya, super waktu nggak bisa dibagi Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Silakan Pak. Saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Yang ingin saya sampaikan Bu Kabid, yang pertama itu adalah terkait implementasi kurikulum Merdeka ini yang fase F ini. Karena bagusnya suatu sekolah itu ditentukan oleh kurikulumnya. Bagaimana kita men-create kurikulum itu, artinya kurikulum fase F itu harus betul-betul kita buat suatu kesepakatan, paling tidak kepala sekolah SMA se-Jabodetabek aja, supaya minta waktu 1 hari kita diskusikan secara kritis. Kemudian karena kalau fase F ini kalau kita nggak bisa menentukan, kan linknya itu nanti kan UTBK. Jadi nggak simple sebenarnya, tapi nggak sesimpel tadi itu. Karena Pak Naryo itu orang negeri, ya standarnya memang standar negeri rata-rata gitu. Jadi maksud saya adalah paling tidak mapel pilihan itu bagaimana menentukan siswa itu untuk menentukan mapel pilihannya, kriteria-kriterianya itu bagaimana gitu. Contoh yang sudah saya lakukan itu adalah untuk menentukan kriteria terkait dengan nextnya nanti setelah tamat. Satu itu wawancara di awal kelas 10 semester 1. Kemudian nilai akademiknya. Yang nilai akademiknya ini adalah yang saya ulangi tadi sebentar. Yang pertama itu wawancara bareng dengan orang tuanya. Yang kedua nilai akademiknya. Ini data yang harus kita punya. Yang ketiga adalah hasil psikotes secara empiris dari lembaga yang memang kredibel. Jadi kendala yang disampaikan oleh narasumber tadi itu bisa terjawab. Karena patokan akhirnya adalah itu kalau orang tua sudah
datanya itu sudah lengkap, apalagi ada tes psikotes dari lembaga yang valid, dia tidak akan menjadi masalah gitu. Karena betul yang dikatakan Pak Naryo itu, kadang-kadang orang tua dan anaknya ini 6 bulan setelah itu dia akan berbalik ke prodi yang lain. Nah itu mungkin itu Bu Kabit. Kami kalau kita berdiskusi sama kan bisa sambung Kita rasa. sepakati kapan. Kalau enggak begitu lupa kami nanti. Dulu Dikdas. Sebentar. Untuk SMK kami tolong dibantu. Kira-kira narasumber untuk SMK ada enggak sih? Kami agak kesulitan. Jadi kalau seperti tadi kan di SMA semua, kasihan SMK-nya nggak dapat. Siapa yang bisa? Dulu Pak Sahrul nggak dapat, Pak Lontung juga nggak dapat. Ini SMK kita buat segera. Kami dengan Bu Lena juga udah membahas ini di pusat untuk SMK ini kan perlu ini. Tapi kami nggak dapat narasumber, susah. Ya. Izin Ibu Kabit, Ibu Kasubit. Tapi yang memahami ya, yang benar-benar menguasai. Baik. Ya. Jadi memang saya sudah bulan lalu atau 2 bulan lalu ya, saya intens ke Bu Lena, Ibu Kasubit, apakah sudah ada struktur untuk kurmer yang kelas 11. Karena memang di fase F untuk SMK ini kelas 11-12, ini yang SMK perlu kita diskusi Bu. Yang pertama adalah mapel pilihan. Jadi di sini kalau dari Permen 262 itu, mapel pilihan itu di luar dari matematika, IPA dan sebagainya, tapi mengarah kepada kebekerjaan, kewirausahaan. Nah itu kuncinya. Jadi ada nggak narasumber yang sampai ke sini? Ya. Kemudian bisa Ibu bantu. Sebentar Bu. Jadi kemudian yang kedua masalah prakrin. Jadi di fase F itu prakrin kalau dari 262 6 bulan. Nah ini perlu kita sepakati juga Bu. Kalau tadi kan sudah dikasih strategi dari Pak Sunaryo yang SMA. Suara SMA. Bisa change ya Bu ya. Jadi 2 di 3 bulan pertama, 2 di 3 bulan kedua. Karena kalau dari kami sendiri di Tanjung Duren itu kita sempat coba 3 bulan, hancur Bu anak-anak prakerin ini. Akhirnya sekarang pun saya kembali ke 2 bulan. Tapi kalau dari pengawas itu nggak boleh dipecah-pecah, harus sekaligus. Tapi yang tahu kondisi adalah kita yang ada di unit dan juga bagaimana kondisi demografi tempat-tempat prakerinnya. Nah jadi memang kita harus duduk bareng untuk SMK Bu. Nah untuk narasumber saya sudah coba tanya pengawas, tadi saran beliau sambil tadi pagi itu kita ke Bispar Sawangan, 1. Yang kedua ada di Dinas Pendidikan Provinsi DKI itu Ibu Erni, memang sudah dikader untuk menggantikan kurikulum SMK. Karena memang Kadisdik juga sudah harusnya sudah ganti karena pensiun, tapi saya kurang tahu. Jadi Ibu Erni tadi 2 itu Bu, tapi yang di Sawangan ini kita perlu cari gitu, yang betul-betul sesuai permintaan Ibu tadi, betul praktisi gitu. Oke, Ibu, kami tunggu waktu kapan dari yang bisa pembicaranya itu, kapan waktunya kami tunggu dari Ibu. Oke, baik, berarti saya coba minggu depan ya Bu ya. Nanti terserah saya mau tahun depan kah itu pokoknya Ibu tanggung jawab. Baik, saya cari dulu narasumbernya, nanti saya laporkan. Kalau bisa sebelum ujian semester supaya Sebelum Bapak ujian Ibu nggak semester. terganggu. Baik, siap Bu. Oke, Dikdas. Terima kasih. Dikdas bisa gabung TKSD, SMP bisa? Iya. Bisa? Oke, silakan Bu. Baik Bu, kami dari Dikdas tadi sebelum disampaikan juga sudah ngomong-ngomong kecil, kami udah bisik-bisik Bu. Jadi akan ada segera dan kami sangat butuh segera waktunya akan ada pertemuan kami, dan jika memang diizinkan memang khusus kami Dikdas karena tadi juga kita ikuti pelatihan. Dikdas nggak ada di sana dibahas, tetapi namun banyak juga kami dapatkan pembelajaran tadi
Karena sebenarnya Dikdas itu kan yang beda nggak jauh sih, hanya ada P3-nya, P5-nya itu saja. Yang penting pelaksananya bagaimana, yang lebih jelas itu saja Bu. Jadi mungkin kalau boleh kami sama dengan kakak-kakak kami yang Dikmen, sebelum ujian ini, sebelum PAT kami sudah lakukan pertemuan lagi, dan kalau boleh kita undang lagi narasumbernya. Terima kasih. Tapi kalau bisa ini langsung ke teknis, misalnya apakah langsung ke modul ajar seperti itu. Seperti tadi memang kita minta P5-nya, baru pemilihan jurusannya itu memang untuk tadi yang tadi Bapak itu. Memang ke P5-nya seperti apa, kemudian asesmennya seperti apa, lalu di pembagian pemilihan mapelnya, memang itu yang kita minta. Jadi kenapa kita undang semuanya, paling tidak di P5-nya Bapak Ibu dapat. Ya, P5-nya, kemudian di asesmennya tadi dapat. Ya, itu yang kita, jadi kalau bisa seperti itu, jangan lagi, memang boleh diulas dari awal, tapi kita yang mana ini yang jadi fokus kita. Saya pikir kalau untuk SMA SMK, untuk ATP ini kita berdayakan yang sudah kaderisasi deh. Tidak usah lagi mengundang narasumber karena nggak sulit kok. Sangat jelas itu kemarin. Kalau nggak bisa mereka berarti nggak diperhatikan. Untuk Dikdas mana tahu, karena agak ini TSD ini kan agak sedikit belajar sambil bermain ini. Iya Bu. Ya kan? Nah, seperti apa strateginya mungkin perlu khusus ya. Nah, untuk SMK itu Bu Suci juga langsung diarahkan, kita maunya apa gitu, supaya bisa lebih pas dan Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa langsung enak ke bawah ya, ke guru-guru kita bisa langsung nyambung. Jadi kita berharap kepala sekolah ini ayo proaktif Bapak Ibu, jangan menunggu komando lagi, nggak zamannya lagi ya. Jadi nanti di Agustus siap-siap Bapak Ibu persentase dengan Ibu Bendahara karena beliau Agustus datang. Kalau kemarin sudah yang subsidi, beliau akan masuk dengan yang tidak subsidi. Ya, lalu kita lihat apa yang sudah Bapak Ibu rancang, apa yang sudah dikerjakan ini paling tidak walaupun tanpa itu kita mempersiapkan kurikulum kita dulu nih supaya tidak lagi celingak-celinguk kita seperti tahun kemarin. 1 tahun oke lah, karena ada perubahan di tengah jalan, munculnya peraturan 262, hilangnya ini, itu kan masih banyak bergeser. Nah, jadi kami pun dari bidang pendidikan sudah sebenarnya membuat rancangan, tapi dengan adanya tadi masukan ada sedikit perbedaan, kami rapikan dulu baru akan kami share ke sekolah-sekolah dalam waktu dekat. Jadi kalau tadi mau kita bagi sekarang, ada sedikit perubahan dari apa yang disampaikan tadi. Ya Bapak Ibu, jadi untuk SMA kami tunggu kapan mau diadakan pertemuan. Selasa tanggal Juni ya, bukan Selasa tanggal 29, 30 bukan. Oke, berarti minggu depan lagi. Jadi ya, ini langsung diagendakanlah tentang koordinator-koordinator ini. Langsung diagendakan kapan pertemuan dengan guru-guru mapelnya. Di situ nanti. Oke, itu aja mungkin Bapak Ibu. Ada lagi? Silakan. Jangan Jatimulya dulu, capek mereka ngurusin rapat melulu. Cari yang lain. Kasihan, Jatimulya itu terus dibuat rapat di situ. Tambun biar Bapak Ibu lihat dulu bersih bersinar. Gak apa-apa, Tambun ya. Oke, biar Bapak Ibu lihat bersih, Bu Cumi itu bersih keren. Mohon izin Bu Ya, Kabid. silakan. Kebetulan dalam 1 bulan ini setelah Bu Sri Hartati diangkat menjadi Kepala Sekolah SMP Yadika, nah ini untuk kurikulum saya belum ada Bu. Kiranya mohon dipercepat untuk mempersiapkan nanti di ajaran tahun baru. Begitu Bu Kabid. Udah seleksi kan? Sudah Pak Bu. Sudah masuk di itu nunggu SK Bu? Iya. Sudah selesai, udah masuk ke personalia itu. Kami tunggu ya Bu. Karena Ibu
karena ibu iya, belum ditanda tangan mungkin ya, karena keluar kota terus. Atau kami buat dulu surat tugas, boleh kita surat tugas ya hari Senin. Sudah lama Bu itu, udah lama, mungkin di sana agak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kami nggak tahu masalah libur kalian. Yang kami di pusat nggak libur. Nanti jangan dipotong cuti lagi. Iya. Bapak Ibu. Sebenarnya kalau saya kebetulan tadi koordinasi dengan teman-teman dan ini di wilayah Bogor ya kalau saya. Jadi untuk tanggal 1 itu memang libur. Ya, sedangkan untuk tanggal 2 itu tidak ada pernyataan untuk libur. Jadi tergantung dari unit masing-masing atau untuk yayasan, karena kami swasta saya sampaikan ke pengawas. Kalau untuk swasta yaitu tergantung yayasannya mau libur atau tidak, atau dianggap cuti bersama karena tidak ada di dalam agenda. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu menyesuaikan wilayahnya, tapi kepala sekolah jika tidak ada edaran dari personalia, Bapak Ibu ada di tempat. Itu ya. Bapak Ibu, masalah untuk libur kepala sekolah kita menginduk sama dengan karyawan. Jadi Bapak Ibu beberapa minggu yang lalu sudah disampaikan, mungkin Bapak Ibu nggak tahu saya sudah mengirim belum buku kartu cuti ya. Kartu cuti sudah dikirim belum? Ya, segera. Jadi Bapak Ibu, cuti kita ada 7 tahun ini. 7. Yang lebih dari 7 nanti itu akan dipotong. Potong gaji. Cara potongnya bagaimana, tanya KTU-nya, sudah tahu itu hari efektif kali sekian gaji pokok kali sekian-sekian. Ya, jadi cukup besar potongannya. Kalau sakit, kirimkan surat sakit Bapak Ibu ya. Berlaku juga untuk kepala sekolah dan guru ya. Jadi supaya dicek, karena dari personalia sudah ditanya KTU-nya supaya kartu cuti kepala sekolah itu diisi setiap ada. Jadi jangan yang dikirimkan itu bablas dikirim ke pusat, tapi di sekolah tetap ada kartu cuti kepala sekolah oleh KTU Bapak Ibu, dicek ya. Jangan nanti jadi salah menyalahkan lagi. Jadi setiap kepala sekolah izin atau cuti itu diisi di situ. Ada di unit. Lalu diajukan ke pusat ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bukan tanya sih Bu, sebetulnya mengenai cuti tadi. Kemarin kebetulan kami langsung tanya karena kami dapat edaran dari Tangerang bahwa cuti bersama gitu. Jadi kami langsung tanya ke bagian personalia dan Pak Freddy bilang potong cuti gitu, libur gitu. Oke, itu aja sih informasinya. Berarti potong cuti ya? Iya, kami terus terang aja suka bingung kadang Bu, ada surat dari ini nih gimana ya Dika, ini apa namanya seperti apa gitu, makanya kami langsung koordinasi kemarin. Kalau dari dinas mungkin setempat itu berlaku untuk guru. Iya. Untuk kepala sekolah berlaku yang dari yayasan. Baik, itu aja kita pahami ya. Itu Bu, hasil pertanyaannya. Oke. Makasih. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya, Pak Sahrul mau nanya, Pak Sahrul. Oke, jadi untuk Bapak Ibu cuti, kalau guru yang akan cuti nggak usah sampai ke pusat tuh Bapak Ibu, kepala sekolah yang mulai itu di unit. Cuti guru kecuali melahirkan, cuti sakit. Kalau cuti guru nggak usah ke kami, Bapak Ibu di situ. Cuti kepala sekolah baru, dan jangan cuti besok hari ini dikirim. Libur pula besoknya. Maka 2 bulan lagi baru turun. Kami juga nggak enak ke personalia. Kok udah lewat baru dikirim ke kita gitu kan? Itu perasaan kami aja sih, personalia nggak ngomong.
Logikanya kan, ya seminggu sebelum, 2 minggu sebelum kirimlah Bapak Ibu. Jangan besok mau cuti hari ini dikirim. Nah besok datang, kebetulan kami di unit pula 2 hari, akhirnya seminggu lagi baru ke personalia. Lalu personalia lihat, oh tanggal masuk surat tanggal sekian, kan ada catatannya. Tanggal surat sekian, tanggal masuk ke bidang pendidikan sekian. Lalu ke personalia seminggu lagi, udah lewat pula. Kami agak-agak tebal muka juga Bapak Ibu, ya supaya sama-sama enak. Memang nggak ngomong apa-apa, tapi kan logikanya aja, ya kan? Oke, karena kami juga nggak selalu harus ada di pusat, kami banyak ke unit sekarang. Jadi Bapak Ibu supaya tahu, oh ini kecuali mendadak ya, yang mendadak kan orang tua sakit atau apa kan itu nggak di. Oke, ada lagi? Satu lagi Bu. Iya. Yang terkait dengan MGMP TKJ tadi, saya kan koordinator ditunjuk. Apa tuh? Guru mata pelajaran TKJ. Bapak koordinasi dengan Pak Luntung, Iya. karena ini sudah jalan sesungguhnya udah bagus. Iya. Karena Bapak TKJ, jadi supaya lebih kuat ada 2. Maksudnya gini, untuk ketua MGMP-nya Sudah ada. Sudah ada kan? Pak Jerry. Oke. Udah jalan Pak. Ya, terima kasih. Bu Novi silakan. Belum. Terima kasih Bu Lena, terima kasih Bu Kabit. Ibu, saya ingin bertanya karena ini memang kebetulan terjadi sama saya dan pengalaman saya di awal Januari kemarin. Ini masih mengenai cuti ya Bu. Saya di situ sudah menyampaikan surat cuti ke yayasan sampai dengan tanggal 9. Tetapi pada tanggal 9 itu bidang keuangan meminta seluruh kepala sekolah, pada saat itu kebetulan sekolah saya selalu kena mengenai tunggakan dan saya diharapkan hadir. Pada saat itu saya memang sengaja mengambil cuti itu untuk check up kesehatan. Lalu tanggal 9 itu jadi SMK di ke-13 pada saat presentasi itu Pak Tamrin bilang katanya ini kepala sekolahnya juga nggak datang, nggak ada kabar gitu. Maksud saya Bu, mohon apakah tidak terkoordinasi antara personalia dengan bidang keuangan atau bidang pendidikan mengenai cuti dari kami kepala sekolah? Itu yang pertama. Lalu yang kedua Bu, mengenai koordinator bahasa Indonesia, memang saya dan Bu Eni yang akan menjadi koordinatornya, tetapi nggak apa-apa kalau itu guru masih honor Bu, karena kebetulan di sekolah saya masih honor. Di Bu Eni juga masih honor dua-duanya. Bahasa Indonesia? Iya. Atau mungkin dari sekolah lain? Nah berarti boleh ya Bu? Boleh. Koordinator gurunya dari sekolah lain ya? Boleh. Iya. Iya. Oke. Ketuanya kan? Iya ketuanya. Ya, terima kasih. Bisa diambil dari sekolah lain. Tapi memang kalau ada di unit kita, enaknya unit kita supaya lebih mudah koordinasinya. Untuk masalah cuti, itu tadi Bu, kapan dikirimkan, kadang kondisi surat itu masih di bidang pendidikan belum, sebenarnya ada koordinasi karena itu kan tembusan-tembusannya ada. Cuman itu tadi kapan dikirimkan dan memang kami di unit enggak, udah kami teruskan enggak ke sana karena kami selalu bersurat. Kalau ada cuti Bapak Ibu kami bersurat ke personalia dan itu ke keuangan juga ada tembusannya. Ya, mungkin seperti itu. Apakah itu masih bertahan di bidang pendidikan karena kami enggak di unit? Oke. Nah seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Makanya kalau bisa seminggu atau 2 minggu, kalau itu memang sudah dijadwalkan acaranya, ya jauh-jauh hari disampaikan, kecuali yang memang mendadak ya, kita juga nggak bisa memperhitungkan itu. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah ya? Di daring, yang di dalam jaringan Sumatera, Sulawesi udah Ada hilang. nggak? Ada nggak ya? Udah hilang nggak? Udah hilang nggak? Kalau Sulawesi udah hilang nih, udah jam 6 di sana. Jam 6 karena mereka sudah sore. Oke. Ya, kalau nggak ada. Bu Eri udah masih ada. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bu. Belum. Udah belum. Ya.
luar biasa memang Bu Lena. Baik Bu, terkait dengan kegiatan Dikdas tadi Bu. Nah ternyata untuk narasumber di Dikdas nanti siap Pak Didang. Tapi dari pagi hingga jam 12 hari Selasa. Jadi langsung Selasa Bu. Ya mudah-mudahan Ibu Kabit dan atau Kasubit bisa Selasa di Ciledug aja pertemuan kami. Tanggal 30. Oke. Siapa tadi yang Sama tanggal Pak 30 acaranya? Iya. Tadi yang Mohon tanggal maaf 30 ya, Bu, siapa kalau- ya? Iya. Jadi permohonan Bapak itu di Bekasi. Oh Ibu Karena itu ya? batas waktunya sampai jam 12, tapi nggak apa-apa kali Bu. Sampai jam 12 nanti sudah bisa kita penugasan-penugasan. Itu. Terima kasih Bu. Iya, kayak kita. Oke. Baik. Tanggal 30 ya. Langsung ke modul ajar ya Bu. Harus bisa jadi modul ajar untuk Dikdas. Ditekankan ke modul ajar. Wakil lah mewakili. Atau boleh kepala sekolah dengan wakil aja Bu. Semua wakil, ya yang kemarin kaderisasi. Iya Bu, Karolin. Ya, Iya. untuk yang ikut kaderisasi kemarin itu kan Ibu Asri, berarti saya libatkan juga ya Bu. Iya. Baik, makasih Bu. Ada Apa, lagi? Buat 3 dihitung satuan. Ya Bu Selasa, nggak apa-apa buat 3 dihitung satuan. Oh, Bu bilangnya jam 7, kalau saya sih siap aja. Ibu? Saya jam 5 juga siap Bu. Oke, siap Udah Bu biasa. Basa. Apa sih yang nggak buat ya Dika dan Power Indonesia cuma jalan-jalan sini. Mohon maaf Ibu, tanggal 30 itu nanti kemungkinan yang pergi itu wakil kurikulum saya sama yang kemarin ikut kaderisasi. Mohon maaf Pak, karena pada tanggal 30 itu kami akan ada persiapan untuk tanggal 31 Mei karena Yadika 3 akan dipergunakan sebagai tempat lomba FLS 2N tingkat kota Tangerang. Jadi tanggal 30 itu semua dari dinas kota itu akan datang ke sekolah. Jam berapa? Dari pagi Ibu. Oh. Makanya saya bermohon izin juga tanggal 30 itu. Oke. Jadi paling yang Berarti pergi hanya diwakili oleh wakil wakil kurikulum sama kesiswaan. kaderisasi yang kemarin. Jadi Bu Diana sama Bu Yuni nanti yang Baik kesana. Bu. Terima Oke. kasih Ibu. Ada lagi? Bapak Ada Ibu? lagi? Sebelum saya maju ke depan ada lagi nggak? Sebelum saya duduk ada lagi nggak? Udah ya? Ada enggak? Oh. Jangan dong. Jangan dong Pak sampai Isa wani piro Pak. Mahal tanggapannya nih artis kaliber dunia. Oke. Pak Ahmad silakan Pak Ahmad. Ayo Pak Ahmad mau bicara apa Pak Ahmad? Pak Koko itu untuk Ibu apa? Ibu siapa yang ikut kaderisasi? Suhartini, Pak Arif, Bu Dewi. bukan. Nah itu dipersiapkan Pak. Kita bawa nanti ke Sumatera. Pak Ahmad apa Pak? Enggak Bu, cuman usul aja Bu, jam 5 sore rumah kami jauh. Jam 5 sore rumah kami jauh Bu. Udah lah Bu kita tutup ya. Oke, ditutup. Itu Langoan aja masih bertahan tuh sampai jam 6. Udah jam 6 tuh di Langoan. Kopanaka juga Ya bertahan Pak Bu. Ono. Kamu udah sih ada. Apa? Udah sampai di rumah tapi kamu udah. 16 kilo Bu, mau pulang Bu. Bapak di mana ini di rumah? Kebetulan. Tepuk tangan untuk Pak Luis dong. Jadi maksudnya Pak Luis dia menempuh perjalanan 16 jam. Berapa tadi Bu? 16 kilo Bu, 16 kilo dari sekolah ke rumah, sekarang udah ada di rumah tapi tetap mengikuti workshop ini. Tepuk tangan dulu buat Pak Luis. Jadi Bu, ada pertanyaan ini Bu, boleh? Bisa? Boleh Pak, boleh Pak. Cuma
pertanyaannya Udah 60 tahun Bapak sama- ini Bapak Ibu, masih bisa semangat begitu ya. Pertanyaan saya seperti ini Bu, kebetulan kan kita ada DPK 3 orang. Iya. Nah itu kan harus dipenuhi sesuai dengan jam kegiatannya, yaitu kan mereka juga sertifikasi. Tetapi anehnya Bu, anehnya itu sudah diberlakukan yang lalu, itu keseluruhannya minta kalau boleh jamnya itu dibayar semua. Saya katakan saya tidak seperti itu. Karena Anda sudah mempunyai waktu 24 jam itu dibayar oleh pemerintah, hanya kami bayarkan saja lebihnya saja. Nah, sepertinya mereka ngotot begitu. Makanya kami tetap bertahan, tetap kami bayarkan kelebihan jamnya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke baik Pak, nanti kita bicara hari Senin ya. Senin, Dari hati Pak ke Luis. hati. Dari hati ke hati. Dengan aturan peraturan Yadika. Oke? Siap, Bu. Siapkan Oke. Pak Luis hari Senin nanti ditelepon Ibu. Mari Bapak Ibu, kita mau closing. Ya, benar. Closing SMA 1 biologi, SMA 2 biologi, SMA 3 ekonomi, SMK 4 ekonomi, SMK 5 kimia sama informatika, SMK 6 fisika dan informatika, SMA 7 sosiologi, SMA 8 bahasa Inggris, SMA 9 fisika, SMA 10 biologi, SMA 11 kimia, SMA 12 fisika, SMA 13 kimia. SMK 1 belum ada, SMK 2 AK, SMK 3 TKJ dan TKR, SMK 4 AK, SMK 5 MM, SMK 6 OTKP, SMK 9 TKJ, SMK 11 Pak Bahasa Sarul Indonesia. mapel apa Pak? Elektro. 12 PKK, 13 Bahasa Indonesia. Untuk SMP SMP 2 Matematika plus IPS, SMP 3 Bahasa Inggris, SMP 5 IPA, SMP 6 tadi apa ya Pak Amir? IPA, SMP 8 IPA, SMP 10 IPS, SMP 11 IPS, SMP 12 IPA, SMP 13 Bahasa Inggris. Bapak Ibu sebetulnya bidang pendidikan udah ngerancang format ya, KKTP, kemudian pembagian alur CP ke ATP dan ke ATP, cuma belum sampai di penjejakan yang mana di kelas 11, yang mana di kelas 12 belum. KKTP juga kita pakai interval, skala interval udah kita siapkan. Struktur kurikulum sebetulnya juga ada kita siapkan nanti, tapi tadinya sih mau diskusi dulu sama wakil, kita serahkan ke Bapak Ibu, tapi karena ada pertemuan lebih lanjut, kita manfaatkan dulu itu, nanti baru kita share beserta dengan setelah nanti dari ada peserta kaderisasi yang mau kita buat sampelnya modul ajar. Itu ya Bapak Ibu ya. Bu Yeni ada yang mau disampaikan? Udah cukup katanya Bu Yeni mau pulang Bu. Bapak Ibu mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin, semoga sehat selamat sampai di tujuan. Sampai berjumpa lagi di acara yang telah ditetapkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo Pak Hosea. Halo Pak Hosea. Halo Pak Hosea.